إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب يعبد العابدين دهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين. وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Syarat yang keempat, ini semalam kita membicarakan tentang menyapu khuf ya kan. Semalam kita sudah tahu bahwa wudu itu bila kita memakai khuf boleh batisnya itu kada dibasuh tapi disapu lawan disapu khufnya aja disapu boleh. Syaratnya semalam ada 9. Yang pertama semalam memakainya itu bila tuntung wudu. Yang kedua pulang khufnya itu harus menutupi batasan yang wajib ketika membasuh batis. Yang ketiga semalam khufnya itu harus suci ya. Dan yang keempat pulang hendaklah ada kedua muza itu kuat. Khufnya itu kuat sekira-kira dapat berturut-turut berjalan atasnya. Sekira-kira khufnya itu kawat digunakan untuk berjalan dengan tiada memakai kasut. Tanpa memakai kasut itu sandal, artinya khufnya itu kawat dipakai gasan kesana kemari meskipun kada bersandal lagi cukup aja sudah, karena berulang-ulang pada menghasilkan segala hajat yang dikehendaki kepadanya pada ghalib di dalam masa yang dikehendakinya menyapu atasnya, yaitu sehari semalam bagi orang yang mukim dan yang seumpamanya, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir safar yang harus qasar, kurang lebih 80 palan lah. Maka tiadalah hanya mau pada mau daripada bahwa ada muza itu kuat, khufnya itu harus kuat seperti demikian itu. Dan jika ada yang memakai muza itu lumpuh, meskipun yang memakai muzanya itu lumpuh, tiada kuasa ia berjalan sekalipun, maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya yang memakai muza itu jika ada ia musafir maka diiktibarkan kuat muza itu sekira-kira dapat dibawa berjalan berulang-ulang karena hajat safar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu apa sih itu? 3 harus itu salah. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan jika ada ia mukim maka diintibar kuat muza itu sekira-kira dapat dibawa berulang-ulang berjalan karena hajat mukim yang beradat di dalam negeri di dalam sehari semalam. Tiada diintibarkan bagi orang yang mukim itu hajat musafir. Inilah yang dirajihkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Bahasa kitanya kayak gitu, cukupnya itu pokoknya harus kuat. Kira-kira jakanya orang mukim itu seharian semalaman itu kawat dipakai, jakanya orang musafir itu 3 hari 3 malam kada batahaan. Adapun yang dirajihkan Syekh Ramli, nah beda pendapat. Kalau Syekh Ramli, ujar Syekh Ramli di dalam kitab Nihaya bahwasanya yang memakai muza itu jika ada ia mukim maka diantibarkan kuat muza itu sekira-kira dapat dibawa berulang-ulang berjalan. Nah kalau menurut Syekh Ramli dalam kitab Nihaya itu bila orang mukim muzanya itu kada mesti harus tahan seharian semalaman. Nang berarti bila dibawa bukujuk-kujuk orang mukim nih tahan itu aja cukup aja. Kalau Ibnu Hajar harus seharian semalaman, kalau Syekh Imam Ramli kada. Pokoknya orang mukim itu bila dibawanya ke sana kemari tahan ya ada sudah. Nah, karena hajat musafir yang beradat di dalam safar sehari semalam. Nah, ujar Imam Ramli pulang kalau orang musafir itu nang terpakai nang nahab bana itu cuma sehari semalam juga.
ya kan, pakai khuf nih, namun boleh 3 hari 3 malam hanya dipacul, ya kan? Ini beda pendapatnya sedikit di sini. Maka jadi titik lah, maka tiada memadai muza yang tiada kuat sebab buruk, nah khuf nang buruk kada kawa atau tipis kada kawa juga. Sekira-kira jika dibawa berjalan berturut-turut, niscaya cariklah. Iya, carik itu bahasa kita pengen hari ya. Carik itu wawah, rabit, iya. Atau ada ia sangat sempit atau khufnya tuh halus benar, sasar. Atau sangat luas atau luas benar. Nah, ada kalau juga. Dan jika ada ia kuat sekalipun meskipun kuat, karena yang demikian itu tidak dapat dibawa berjalan berulang-ulang. Karena bila nang longgar benar ngalih kita kayak sana kemari, nang sempit benar ngalih juga kayak sana kemari. Nah syaratnya kalimat ini kita murmur aleh aja nih kan. Yang kelima syaratnya hendaklah ada kedua muza itu menegakkan ia daripada terus air kepada kaki. Bahasa kitanya musnya itu belum harus, jangan tambus banyu, nah, terus itu menegakkan ia daripada tarus itu tambus, lain daripada tempat jahitnya, nah, tapi tambusnya itu mulai tengahnya punya tambus mulai jahitan itu ada jadi masalah, itu wajar itu. Jika ditumpahkan air atas keduanya, maka tiada memadai muza yang ditenun daripada benang kadakawa atau bulu atau barang sebagainya, karena yang demikian itu tiada menegakkan ia daripada terus air kepada kaki. Dan jika ada ia kuat sekalipun, tetapi jika ada muza yang ditenun itu menegakkan ia daripada sampai air kepada kaki, sebab tebalnya dan rapat benangnya, maka yaitu memadai. Syahdan adalah memakai, itu berarti lah modelnya anu sepatu bot itu kan ada tambus banyak tuh menutupi batasan wajib pulang lah, tapi kada kawa dibawa ke seharian semalaman, kada bawa lapasan, kada tahan tuh lah, kada nyaman itu ya kan, maka jingkar baunya gitu ya kan, kada kawa jangan tahan tadi kawa di kada sebelah lapasan nggak sana kemarin nggak dianggap hukum gitu lah, kada tambus banyak syaratnya. Saya berkacau. Syahdan apabila memakai seseorang akan dua muza pada tiap-tiap daripada dua kakinya. Ini orang memakai khufnya ini belapis. Seperti dipakainya satu muza, kemudian maka dimasukkannya pula muza yang kedua di luarnya, berarti belapis telah. Dan adalah kedua muza itu kuat sekira-kira patut keduanya itu disapu, maka yaitu sekira-kira patut keduanya itu disapu. Maksud patut di situ khufnya itu memenuhi syarat. Patut di situ artinya khufnya itu memenuhi syarat. Khuf yang pertama memenuhi syarat, khuf yang kedua memenuhi syarat, dilapisnya keduanya. Nah, arti patut itu memenuhi syarat. Maka yaitu ditilik, soalnya jadi sapunya nang di luarnya aja. Nah, maka jadi dilihat. Jika dimasukkannya tangannya antara dua muza itu, maka disapunya muza yang di dalam, maka yaitu memadai akan dia sapunya. Dan jika disapunya muza yang di luar jua dan sampai air kepada muza yang di dalam daripada tempat jahitnya, maka ditilik. Jika dikosotnya hanya menyapu muza yang di luar jua, maka yaitu tiada memadai, karena diperoleh sorif itu penghalang atau pemaling, yaitu kosot yang menyapu muza yang tiada sah menyapu dia dengan sendirinya. Sorif itu pemaling ya. Aturannya kan jakanya sekadusah belapis saja, tapi ini dilapisnya ya. Habis itu disapunya pulang nang di luarnya aja. Nah, ini apabila niatnya hanya menyapu nang di luar, berarti di dalamnya kada tersapu nih, nah maka kada sah. Dan jika dikosotnya dengan dia menyapu muja yang di dalam juga, nah tapi bila dikosotnya menyapu yang di dalam, meskipun mulai luarnya menyapu, tapi nya tahu bahwa ini tambus, besar pajinya basahnya sampai ke dalam, atau dikosotnya menyapu keduanya,
atau tiada dikosotnya menyapu suatu jua pun, maka pada tiga surah ini, tiga surah itu surah itu rupa permasalahan, memadailah akan dia sapunya. Inilah pada dua muza yang patut keduanya disapu ini bila dua sepatu khufnya itu sama-sama patut untuk disapu. Adapun jika ada muza yang di dalam itu tiada patut disapu, maka adalah hukumnya seperti lapis muza yang di luar jua. Nah, tetapi kalau berlapis jua tapi sepatunya lapisan luar itu untuk kada memenuhi syarat, lapisan yang di dalam memenuhi syarat di lapisnya tadi gitulah. Nah, maka ini dianggap satu khuf saja. Tapi kalau dua-duanya perfect digabung, ini kada kawa. Tapi kalau sebutin nih kada memenuhi syarat dilapis, ini dianggap satu khuf aja. Makanya nang penulun semalam kan ada nang kada memenuhi syarat nang halus dah. Ulun lapis lawan nang gonol. Nah, ini dianggap satu khuf aja. Ya, dianggap satu khuf aja. Dianggap satu artinya boleh kan namanya nyapu ya. Maka yang itu tiada kebilangan. Dan adapun jika ada muja yang di luar itu tiada patut disapu, maka yaitu tiada kebilangan, maka hendaklah disapunya muza yang di dalam jua dengan memasukkan tangannya antara dua muza itu. Tetapi jika disapunya muza yang di luar jua dan sampai air kepada muza yang di dalam, maka padanya 4 surah, pada satu surah tiada memadai akan dia sapunya, yaitu apabila dikosotnya hanya menyapu muza yang di luar jua, dan pada 3 surah memadai akan dia sapunya, yaitu apabila dikosotnya muza yang di dalam jua, atau dikosotnya menyapu keduanya, atau tiada dikosotnya menyapu suatu jua pun. Dan jika ada muza yang di luar dan yang di dalam tiada patut keduanya disapu, nah ini keduanya kada dalam patutnya, maka itu tiada memadai menyapu suatu daripada keduanya. Dan jika ada kedua muza itu patut disapu, kemudian maka mendatang cari, asalnya keduanya bagus dilapisnya, harus cari pada muja yang di dalam, padahal adalah yang memakai dia itu lagi di dalam toharah basuh. Toharah basuh itu besuci nang memakai khuf. Besucinya itu dengan menyapu khuf. Toharah basuh. Toharah basuh. Toharah basuh itu besuci dengan berwudu bujur. Toharah basuh namanya. Atau toharah sapunya. Nah, toharah sapu ini berwudu dengan menyapu khuf. Haruslah baginya menyapu muza yang di luar, karena jadilah muza yang di luar itu asal, dan yang di dalam itu seperti lapisnya jua. Atau ada ia sudah berhadas, maka tiada harus baginya menyapu dia, karena adalah ia seperti hukum memakai muza di dalam berhadas. Dan tiada memadai menyapu muza di atas jabirah, maka dosa pulang memakai memakai khuf di atas jabirah. Jabirah itu perban, batisnya beperban di khufinya, nah dosa menyapu di khuf itu. Jabirah itu beperban, karena bahwasanya ia pakaian di atas yang disapu, ya kan? Karena khuf itu pakaian di atas yang disapu. Apabila beperban terlapis dua jadinya, nah itu kada sah jadinya. Maka yaitu seperti menyapu kepala di atas surban. Ini sama orang berwudu menyapu kepalanya, surbannya aja yang dibasuh, kada sah gitu ya. Dan memadai menyapu muza yang balah qadamnya, boleh pulang menyapu khuf yang mana balah qadamnya telapaknya itu belah. Jika artinya belah boleh dipakai, tapi diikat akan dia dengan tali kancing. Diikat lawan tali kancing. Tali kancing itu yang cetak tali yang terbuat dari kain. Bila dibabat, itu tuh. Ini khufnya nih padahal wawah nih batisnya, tapi dibabatnya lawan kain, nah boleh hai. Tiada nyata suatu daripada tempat fardu. Waktu menjaratnya itu sampai kada kelihatan batasan fardu. Nah, syarat yang keenam mungkin situ dulu, Allah a'lam bissawab. Kita baca sebijinya. Ngantuk dia malam bacakan ini aja. Satu lagi. Dua lembar lagi hanya kita masalah hadas ini. Hanya pakaian kita belum masalah hadas nih. Kalau khuf ini orang Arab gini dimakai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah olehmu bahwasanya makna takwa itu, ketahuilah olehmu arti takwa itu mengerjakan segala yang disuruh dan menjauhi segala yang ditegah. Itu arti takwa, menggawi apa yang disuruh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa ya, itu namanya takwa. Nang disuruh Tuhan digawi, nang ditangati Tuhan ditinggalkan, itu namanya takwa. Berkata setengah ulama, ujar setengah ulama, jika engkau hendak berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, buat olehmu. Ujar Tuhan, ujar ulama nih, bila ikam jasidin hendak maksiat lawan Tuhan, gawi ya. Bila ikam hendak kada maasi lawan Tuhan, gawi ya. Bila ikam hendak kada maasi lawan Tuhan, hendak menggawi maksiat lawan Tuhan, silahkan gawi ja. Tapi sebuting pada tempat yang tiada ia lihat akan dikau. Sebuting syaratnya di tempat nang Tuhan kada melihat. Silahkan hendak menggawi maksiat, silahkan situ hendak menggawi maksiat, apakah satu syaratnya asal di tempat nang Tuhan kada melihat. Ini namanya apa? Amarnya nilit tahdid ya kan? Perintahnya nilit tahdid. Artinya jangan tuh. Situ sendiri jangan gawe maksiat. Hadang tuh syaratnya berapa kena syaratnya? Satu dulu tadi lah. Di bumi di tempat nang Tuhan kada melihat. Atau silahkan hendak gawe maksiat, silahkan disuruh. Ayo ha, anak disuruh sembayangan, ayo. Tapi satu, keluar olehmu daripada negerinya, jangan di bumi Tuhan. Ya, sedang di bumi Tuhan aja. Nang ketiga, silahkan tak maksiat, silahkan asal nang ketiga apa? Dan memperbuat ia barang atau makan olehmu pada yang lain daripada rizkinya, jangan makan rezeki Tuhan. Silahkan gawe maksiat di tempat nang Tuhan gak ada melihat, jangan di bumi Tuhan, dan jangan makan rezeki Tuhan. Silahkan situ. Apabila masih pemakan rezeki Tuhan, bagana di bumi Tuhan, di tempat Tuhan yang melihat, aduh sahgin dan kita kawal dan ya kada kawat pun ampun orang nang soleh tuh orang istiqomah bang, stabil hidup orang. Ada kita nih takwa juga. Apa setengah hari ya lah, kita ini setengah hari kawan ya lah, ambang itu pulang ada kena nang pinadon keimanan ya kan tak orang ya kada kawai kita kada nang penting ada barang makanya jangan jual lah anu nang khutbah nih kena lihat, jangan kena waktu khotib itu ittaqullaha haqqa tuqatih, itu nyuruh orang bener aja itu. Takutlah olehmu akan sebenar-benarnya takwa. Pada kegampangan sebenar-benarnya takwa. Itu sebenar-benarnya takwa itu di dalam kitab apa? Akhlak kita kelas Sanawiyah itu apa? Angkarang Habib Abdul Al-Haddad itu apa? Nah itu sebutnya apa lagi? Yang Habib Abdul Al-Haddad itu apa? Yang separuh ini kandalnya itu apa? Nasihat Diniyah. Ya lah. Nasihat Diniyah lah. Nah dalam kitab Nasihat Diniyah itu rasanya kan ujar Habib Abdullah Al-Haddad kah? Sayyidina Abdullah Al-Haddad kah? Ujar sidin apa? Ujar sidin ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah olehmu kepada Allah akan sebenar-benarnya takwa. Itu malaikat gini ada sanggup. Sampai-sampai malaikat itu malaikat siapa di hari kiamat itu kena ya Allah ijan bubuhan ulun Tuhannya kada kawan menggawi sebuju-bujurnya takwa lawan buyan bubuhan ulun jar malaikat itu ketika diciptakan tuh jar Tuhan sujud
kada baambihan sujud. Hari kiamat itu tetap berucap juga ada sanggup Tuhannya bukan ulun bujur-bujur takwa lawan dia itu malaikat. Makanya guru bahari ciri-ciri khotib itu orangnya kada asal ulah aja khutbahnya. Ciri khotib tuh mula khutbah tuh kada asal ulah apa itu kada berbuat ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena bila berbuat ittaqullaha haqqa tuqatih nyata inya gini kadang gawe nyuruh lah tuh nyata. Jadi punya kawan ini bila mula khutbah jangan berbuat ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada sanggup kita ada sanggup nyata dan tapi ittaqullah gitu jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun gitu jadi bila jangan buat ittaqullah haqqa tuqatih itu saja karena ada sanggup kita ada sanggupnya lah. Kata setengah ulama apabila takut seseorang akan Allah bila seseorang itu takwa lawan Tuhan dan memperbuat ia barang yang disuruhnya dan menggawi apa yang disuruh Tuhan dan menjauhi barang yang ditegahnya dan menjauhi apa yang ditegah Tuhan. Bila orang tuh hatinya takutan lawan Tuhan kayak apa cara takutannya nang disuruh Tuhan digawi nang dilarang Tuhan ditinggalkannya maka sungguhnya telah mendatang ia dengan segala pekerjaan taklif. Nah pokoknya bila tagawi nang duan itu mengerja nang disuruh dan menjauhi nang dilarang itu sudah kewajiban noninya itu gugur dah taklif kewajiban noninya itu gugur. Maka bagi takwa itu beberapa faidah. Orang nang takwa lawan Tuhan itu ada beberapa faidah. Orang nang takwa lawan Tuhan ma'asil lawan Tuhan ada beberapa kelebihan. Setengah daripadanya ini setengahnya aja. Satu, memelihara dan mengawali daripada setruk. Pokoknya orang itu ditulungi Tuhan dan dibantu Tuhan menghadapi musuhnya. Tuhan bersamainya seperti firman Allah Ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika sabar kamu dan takut kamu akan Allah yakni akan Allah niscaya tiada memberi mudarat akan kamu oleh tipu daya mereka itu akan sesuatu. Pokoknya bila orang takwa lawan Tuhan insyaallah lawan musuh-musuhnya itu dijagakan Tuhan. Dijagakan Tuhan. Dan setengah daripadanya pulang dapat kuat dan patolong daripada Allah Ta'ala. Orang yang takwa itu diberikan Tuhan, ditulungi Tuhan. Seperti firman Allah Ta'ala innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Bahwasanya Allah Ta'ala beserta mereka yang takut mereka itu kepada Allah dan mereka itu berbuat kebaikan. Dan setengah daripadanya pulang kelebihan orang yang takwa lawan Tuhan dapat kelepasan dan rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Orang takwa lawan Tuhan itu pokoknya permasalahan hidupnya tuh ada jalan keluarnya. Ini jangan mengira jualan orang yang masih lawan Tuhan itu hidupnya kadang mau dapat bala ada juga. Tapi orang yang masih lawan Tuhan itu dijulungi Tuhan bala lawan ubat-ubatnya. Itu tuh. Orang-orang yang takwa lawan Tuhan tuh dapat juga bala musibah tuh dapat juga, tapi lawan ubat-ubatnya dijulungi. Ada orang yang kada takwa lawan Tuhan itu balanya aja yang julung, ubatnya tuh yang ngeluh kesah, mau hatinya tanya. Bila orang takwa lawan Tuhan kelepasan itu dijulungi Tuhan. Habis itu pulang dijulungi Tuhan rezeki yang tiada dikira-kira, kada dikira-kira rezekinya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Dan barang siapa takut akan Allah Ta'ala niscaya dijadikan baginya tempat keluar, yakni daripada ketakutan dan kesusahan dunia dan akhirat. Ini janji Tuhan. Itu asal nyawa takwa aja lawan unda, asal nyawa maasi aja lawan unda aja. Permasalahan hidup nyawa tuh unda nang menjulungi jalan keluarnya, unda nang menjulungi dan dirizikikan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Dan inya itu rezekinya itu dijulungi Tuhan kadada nominalnya kadada
tapi hidupnya itu tangmayu aja kayak orang jua tuh, kayak orang jua ada aja yakni diberkatkan pada rezekinya, berberkat rezekinya. Dan setengah daripadanya pulang daripada kelebihan orang yang takwa dibaikakan amal dan diampunkan dosanya, seperti firman Allah Ta'ala, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Takutlah olehmu akan Allah Ta'ala dan kata olehmu akan perkataan yang sebenar-benarnya, niscaya membaikkan oleh Allah Ta'ala bagi kamu akan segala amal-amal kamu dan mengampunkan ia bagi kamu dosa-dosa kamu. Pokoknya bila masih lawan Tuhan, dosanya diampuni Tuhan dan gawiannya itu bagus ya. Setengah daripadanya pulang kelebihan orang yang takwa lawan Tuhan ini nur. Orang itu mendapatkan nur. Nur itu hidayah, arah hidup tuh dapat arah hidup tuh dapatnya menjalani kehidupan tuh kada terpuntal-puntal, kada arah hidupnya dapat. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Hai mereka yang percaya, mereka itu lawan Allah, maksudnya takut olehmu akan Allah dan percaya dengan Rasulnya, niscaya diberi oleh Allah Ta'ala akan kamu dua sanggupan daripada rahmatnya, dan dijadikan bagi kamu nur, cahaya yang berjalan kamu dengan dia. Pokoknya bila orang takwa lawan Tuhan, hidupnya itu tak arah hidupnya itu tak arah. Dan setengah daripadanya pulang mahabbah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Tuhan dapat. Seperti firman-Nya, innallaha yuhibbul muttaqin, bahwasanya Allah Ta'ala kasih atau sayang akan orang yang takut akan dia. Tuhan tuh sayang lawan orang yang takwa. Dan setengah daripadanya pulang dapat kemuliaan daripada Allah, seperti firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang terlebih mulia kamu pada Allah itu orang yang terlebih takut kamu. Jadi orang yang mulia di hadapan Tuhan itu adalah orang yang takwa. Orang yang mulia di hadapan Tuhan itu orang yang takwa. Orang yang berharga di hadapan Tuhan itu lain orang yang terkenal lain. Orang yang berharga di hadapan Tuhan itu lain, orang yang sugih lain. Orang yang berharga di hadapan Tuhan adalah orang yang takwa lawan Tuhan. Orang yang berharga lawan Tuhan di hadapan Tuhan itu lain, orang yang banyak isi kesaktian lain. Makanya kita jangan menganggap orang yang di kampungan ini biasanya bila orang itu bila batata tangguh bujur terus. Ajin wali itu ada yang namanya mulia di hadapan Tuhan itu sembahyangnya tuh pas beres, takwa lawan Tuhan itu mulia. Kalau hanya bertetangguhan dapat jadi bisa menanam buah aja itu dukun bisa itu ya kan. Jadi jangan tertipu kita ya kan, jangan tertipu. Terkadang kita kayak itu, terkadang itu kita itu terkadang melihat orang itu ya kan, kita itu menganggap yang namanya mulia itu terkadang bila orang itu mengeluarkan kesaktian, jinnya ini ya wali, ajin wali ya ada. Yang namanya wali Tuhan itu adalah orang yang takwa lawan Tuhan. Dan setengah daripadanya dapat kesukaan tatkala mati. Orang yang takwa lawan Tuhan itu diantara kelebihannya dapat kabar gembira dari Tuhan ketikanya hendak mati. Seperti firman Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bermula mereka yang beriman, mereka itu dan adalah mereka itu takut akan Allah Ta'ala, adalah bagi mereka itu kesukaan pada kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Pokoknya orang takwa lawan Tuhan itu hidupnya senang aja. Dan setengah daripadanya kelepasan daripada neraka,
Firman Allah Ta'ala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami lepaskan akan mereka yang takut mereka itu akan Allah. Dan setengah daripadanya kekal di dalam surga, seperti firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan segera olehmu kepada maghfirah daripada Tuhan kamu dan surga lintangnya 7 patala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang muttaqin. Faidah bagi ayat 1000 dinar. Nah ini ayat 1000 dinar tahu lah apa ayat 1000 dinar itu Pak? Ini orang-orang kita kampungan hafal kan ayat 1000 dinar ini Pak. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lagi semuanya. Nah ini ayat itu disambut ayat 1000 dinar. Ini bagi ayat 1000 dinar ini hikayat, ada cerita. Adalah satu kaum, ada satu kelompok, mereka itu menunggang mereka itu akan perahu berlayar berlayar di laut ya. Ada satu kaum, satu kelompok orang ini berlayar berkapal di laut. Tiba-tiba rahatan bakapal itu di tengah laut, nyata bagi mereka itu seorang laki-laki berjalan di atas air. Sekalinya rahatan bakapal ini ada lelaki yang berdiri di atas banyu ya kah? Bilang ini Naruto lah, kadang ini kadang ini kata apa lah, kadang ini bilang ini Naruto. Pokoknya ada melihat lelaki yang berdiri di atas banyu, dan berkata ia bagi mereka itu, ujar lelaki yang di atas banyu tadi, ada sertaku satu kalimat, aku hendak jual dengan 1000 dinar. Aku bisi satu bacaan. Bila ada nang hendak mengambil bacaan dari aku nih, pokoknya bayar 1000 dinar. Aku bisi amalan, siapa nang hendak amalan ku nih nah. Siapa nang hendak amalan kayak ku nih, ku jual 1000 dinar. Orang nang ucap ini berjalan di atas banyu, ya kan? Pokoknya ku jual 1000 dinar bila ada hendak. Maka berkata laki-laki enggak. Maka berkata salah seorang daripada mereka itu, aku hendak beli, ulun aja ulun kali mah, ulun bayarnya ulun mau mantap kayak gini nih kan nyaman ngunjung nih, atas laut ya kan, ulun mempermukat teh ulun tukari, kan ulun bayari, inilah 1000 dinar, nah 1000 dinar. Maka berkata laki-laki itu, campak olehmu akan 1000 dinar itu ke dalam, gugurakan ke laut duitnya, maka mencampak ia akan dia ke dalam, dibuangnya lah duit tadi 1000 dinar ke laut, 100 juta segitunya lah dibuang ke laut. Maka berkata laki-laki itu, ujar laki-laki yang kata olehmu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Maka berkata laki-laki itu, hafiz olehmu akan dia, hafalin itu ayat itu, hafiz olehmu akan dia baik-baik, hafali ayat itu bujur-bujur, hafali ayat itu bujur-bujur, pokoknya amalkan ayat itu, hafali bujur-bujur. Kemudian goib-nya sekalinya lelakan datang hilang aja. Terus kita lah imbah disuruh menghafal dinyatakannya nah. Sekalinya hilang ada lagi nama bari tadi sebenarnya tadi ada lagi. Jarang kita tahu ini ceritanya ini lah. Tahunnya 1000 dinar aja ada tahu kenapa jadi ayat 1000 dinar. Kan so berapa ada umur so? Nanya aja lah saya tahu ayatnya so. Kenapa jadi ayat 1000 dinar jadi bikin dari 1000 dinar? Maka berlayar ia, harus saja lah naik pulang kapal tadi. Tiba-tiba pecah perahu itu, sekalinya perahunya tadi pecah, bahasa kitanya tinggalan. Dan dapat laki-laki yang membeli ayat itu akan satu papan. Sekalinya lelaki yang menukari ayat tadi ya kan, selamat inya ada bisi anu papan dipingkutinya dipingkutan di kapal itu. Dan membaca ia akan sambil membaca ayat tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala likulli syai'in qadar. Bacanya itu ya kan.
maka dicampakkan akan dia oleh ombak kepada satu pulau. Sekalinya lelaki tadi dibawa oleh ombak sampai terdampar di satu pulau, sampai terdampar di satu pulau. Maka naik ia kepada pulau itu. Naik ia tadi, maka mendapat ia padanya akan satu perempuan. Masa kalinya ditabingnya kah di pulau tadi ada bebinian di situ, bebinian sorangan sangat elok. Bunga sorangnya binian tadi di pulau tadi, bunga biniannya. Maka bertanya ia akan perempuan itu daripada halnya. Jadi bertakun naik, lo kenapa nyawa jadi tak kasih lo? Nyawa ini kenapa jadi tak kasih ini juga nih? Nah, maka berkata perempuan itu, aku dari negeri begini. Nah, jadi dia kan kayak saya belum dari anu udah dampar di sini lah. Curhat ini berdua benderan berdua adalah pada tiap hari naik daripada laut ini jin pada waktu begini menuntut gitu menuntut ya kan, menuntut ia akan daku daripada diriku. Jin itu bila karena waktu pina sore keluar karena dari laut tadi ya, mencari ilon binian tadi jarbinan di jin tuh handak apa tuh namanya nang jin hantu nang handak lawan bebinian tuh apa namanya tuh hijau tuh kan hijau lah namanya itulah pokoknya nih hendak manu aku maka dipeliharakan akan daku oleh Allah Ta'ala daripadanya. Alhamdulillah pun aku selamat terus nih, aku selamat terus tapi orang kau melawan bila sore kena datang pulang yang mengganggu aku. Alhamdulillah pang selamat aja. Maka berkata laki-laki bagi perempuan itu, jadi olehmu akan daku pada tempat yang aku lihat akan dia. Jadi jadi laki dari kain aja lu hai aja nyawa na begana di tempat nang aku siapakan lawan nikah karena aku nang menghadapi dia juga dia kan apa tadi dia apa butuh hijau tadi karena aku nang menghadapinya aja kan aku nang menghadapinya kan bersembunyi karena aku dan tiada ia lihat akan daku akan dikau lah akan daku lah. Maka memperbuat ia seperti demikian. Maka tatkala naik jin daripada laut, maka melihat laki-laki akan dia, maka membaca ia akan ayat ini, maka bernyala-nyala api terbakar jin itu. Nah sekalinya ini aja bacaannya tak menurut mahnya menghadapi jinnya kan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in bacaannya itu aja ya kan. Nah, ayatnya aja yang dibaca, ayat masalah takwa aja yang dibaca, diamalkannya ayat masalah takwa aja, ayat 1000 dinar aja yang diamalkannya, permasalahan hidupnya dijulungi Tuhan jalan keluarnya. Ya kata dampar karang kapal harus terdapat kayu kalau bingkot di tengah laut harus terdampar di pulau ada patuhan bebinian nih harus di pulau itu berhantu ya kan harus bisa dapat pelangnya hantu tadi kalah pulang lawannya dibacakannya tadi pokoknya permasalahan hidupnya diulahkan Tuhan dorongnya dalam mamalakan ayat aja guru belum takwanya belum apalagi kurang yang takwa mengamalkan ayat 1000 dinar aja tuh permasalahan hidupnya diulahkan Tuhan jalan keluar mengamalkan ayatnya apalagi orang yang menjadi takwa maginya ya dan kita beratan dan kawal yang dan kawi janji Tuhan aja Tuhan nyawa masih asih lawan masih lawan unda nang tukang ngurusi masalah hidupnya waktu unda dan nang ngurusi. Apabila kita hanya berpingkot lawan kehidupan kita aja, kita berpingkot lawan anu lurung kita aja, ya kan nang menuri ketika hujan sakit hati, ya kan nuri ketika hujan sakit hati dia berpingkot lawan inya seorang bang. Tapi bila berpingkot lawan Tuhan akan ada aja Tuhan mulakan lurung ada aja nang bahuma pina kamara terus pina lambat nih aja nak ada jadi bahuma tahun ini jar ya kan hanya berpingkot lawan inya bang. Coba berpikir lawan Tuhan aja kan ada aja dan mulakan lurungnya ada aja dan di hati kita ya. Maka sukalah perempuan itu hubungannya begini tadi mama kasih banget lah anak kita mama kasih nang lah masih benar ya
kemudian mengambil ia dengan laki-laki itu, habis itu lelaki tadi dibawa bebinya tadi, membawa akan dia kepada satu gua. Jadi jarak bebinya dari undana jarak di pulau ini tidak ada melihat satu buah gua. Ada padanya beberapa harta yang sangat banyak. Di dalam gua tuh ada harta karun, ya kan? Daripada jawahir dan lu'lu'. Jawahir itu mutiara ya. Jawahir itu apa tuh? Yang mutiara, perhiasan lah. Dan lu'lu' itu mutiara dan yakut. Pokoknya di dalam gua itu banyak perhiasan. Nah, kemudian lalu parahu dengan keduanya. Biar banyak harta tapi di dalam pulau tuh kejadian apa-apa juga nih. Kan pulang itu nih. Banyak dapat bisi harta, bagat tadampar pulang di laut tadi leh. Tadampar di pulau sorangan aja kan sunyi, masalah jiwa dijulung itu kan kawan pulang. Kawan ini diganggu oleh jin aro, ini bisa pulang bacaannya, mati pulang jinnya. Habis itu pulang sunyi pulang nih. Di bawah bebinian tadi bersalingannya ada hartana di gua ini banyak harta. Apa? Jangan ini kata namanya. One Piece ya kan. Harta banyak situ harta. Banyak harta. Jadi banyak pun bisa ada kalau bapak pulang ini masalah gini. Sekalinya rahatan dudukan, aro ada pulang kapal lewat ya kan. Kapal lewat lalu kapal kemudian lalu perahu dengan keduanya, soalnya lalu kapal maka mengisyarat keduanya kepada perahu itu. Jadi jangan membukiau ini sini maka datang ia sehingga kapal tadi di pulau tadi dan mengambil tiap-tiap seorang daripada jawahir dan lu'lu barang yang tiada diketahui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala jua. Jadi nanya bawa kami tadi ini ya duitnya langsung sugih-sugihnya ya kak, wallahu alam bisawab. Nantilah disebutin tuh ya kak, gara-gara mengamalkan ayatnya aja, ayat 1000 dinarnya aja diamalkannya, ayat 1000 dinar aja diamalkan, ayatnya aja yang diamalkan. Permasalahan hidupnya dijulung itu kan, lorongnya berada di julung itu kan, dorongnya berada di julung itu kan. Nah sambungannya pulang dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya rumah yang terlebih kasih daripada segala rumah kepada Allah yaitu rumah yang ada padanya anak yatim yang dimuliakan akan dia. Dan itu Allah alam bisawab. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat ahli baitnya Rasulullah, dan berkat guru-guru kita beratan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hati kita rasa takutan lawan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hati kita dan pula warga kita serta anak zuriat kita beratan rasa takwa lawan Tuhan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita kawa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi syekhuna al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wazidna ilma ya arhamar rahimin. Wazidna ilma ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu